Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Ya, Selamat siang, Kak. Chandra, Aisyah, Caroline, Diana, Fernando, Haya, Sarah, Silvi, Ragil udah pada ngumpul. Oke, kita lanjutkan sekarang sesi kedua ini. Kita bahas soal-soal tadi ya. Oke, tadi sudah teori. Jadi untuk nomor 1 misalnya nih. Kita lihat ya nomor 1 ini. Jadi kalau kita substitusi langsung ini hasilnya adalah 4 tambah 5, 9. Dikurang 8 tambah 1, 9. Dibagi 4 dikurang 4. Nah, berarti ini 0 bagi 0. Bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Nah, kalau sudah bentuk tak tentu seperti ini, berarti kita harus melakukan faktorisasi. Nah, faktorisasi itu juga susah ya. Jadi kalau difaktorkan ini susah difaktorin. Gimana lagi mau difaktorkan bentuk seperti ini kan? Sehingga yang kita lakukan adalah perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan itu kalau akar A ditambah akar B itu sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Sehingga perkalian sekawan ini menghilangkan tanda akar ini, A dikurang B. Itu dasarnya ya. Jadi ini kita lakukan seperti itu. Kita lakukan perkalian sekawan, maka kita tulis di sini sama dengan limit X mendekati 4 dari akar X tambah 5 dikurang akar 2X tambah 1 dibagi X dikurang 4. Yang perlu kita hilangkan adalah akar pembilangnya ini yang di atas ya, yang di bawah nggak ada akar, jadi sekawan yang di atas saja. Akar X tambah 5 ditambah akar 2X ditambah 1 ya. Kemudian yang di bawah sama akar X tambah 5 ditambah akar 2X ditambah 1. Nah, kayak gitu. Maka selanjutnya di sini langkah berikutnya, limit X mendekati 4. Setelah kita kali sekawan ini berarti tanda ini boleh kita kurung begini ya. Berarti tanda akarnya hilang, tinggal begini aja, X tambah 5 dikurang 2X tambah 1. Jangan lupa ya ini pakai kurung ya. Kemudian yang ini dibagi, ini X dikurang 4 gitu ya. X dikurang 4, nah yang ini nih, X tambah 5 tambah akar 2X tambah 1 ini, bisa kita ganti langsung dengan angka akar 9 dikali akar 9 gitu, boleh ya. Jadi langsung diganti X karena ini bukan bukan bentuk tak tentu lagi ini kalau diganti seperti ini. Ini kan jadi 6 nanti ya. Boleh ya untuk memudahkan penulisan. Walaupun kalau soal esai ini nggak boleh ditulis begini langsung, nggak boleh. Harus tetap seperti ini. Cuman ini kan kita nggak cuman oret-oretannya aja ini cara toh dia pilihan ganda kan. Ya kalau ini ditulis langsung kayak gini secara kaidah doang sih nggak boleh secara kaidah matematika ya, tapi kalau jawabannya tetap benar ya. Jadi sini X dikurang 2X min X, 5 dikurang 1 4, jadi 4 dikurang X dibagi X dikurang 4 dikali ini berarti 3 tambah 3 6 ya. Nah ini boleh dicoret yang 4 dikurang X, X dikurang 4 itu kalau kita coret, ini kita coret nih seret-seret. Nah itu kan pembagian yang seperti ini ya, A dikurang B dibagi B dikurang A, ini kan min 1 gitu ya, jangan lupa ya itu min 1. Jadi ini jawabannya udah min 1/6 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A ya. Caranya dengan mengalihkan sekawan. Oke.
Sekarang kita ke nomor berikutnya ya, nomor 2. Oke, kita hapus ya adik-adik. Nah, untuk nomor 2, ini limit ya trigonometri ya. Limit trigonometri. Oke. Di sini limitnya, limit X mendekati 0, tangen 2X cos 8X dikurang tangen 2X 16X pangkat 3. Ini kalau kita substitusi langsung atas 0, karena tangen 0 adalah 0 ya. 0 kurang 0, bawah 0 juga, 0 per 0 nih. Bentuk tak tentu ya, 0 per 0. Ini kalau kita turunkan, tangen ini diturunkan susah ya. Jadi kita kalau pakai dalil L'Hospital ini susah juga ini. Kita faktorkan saja modifikasi aljabar. Limit X mendekati 0. Nah, tangen 2X ini kan bisa nih kita keluarkan nih. Tangen 2X gitu kan. Terus di sini yang ada cos 8X dikurang 1 gitu kan. Terus dibagi 16X pangkat 3. Maka limit X mendekati 0. Nah, cos 8X itu kan bisa diubah menjadi, ingat ya, cos 8X berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X. Jadi soal ini menjadi tangen 2X dikali, nah ini cos 8 itu jadi ini, 1 dikurang min 2 sin kuadrat 4X ya, tapi dikurang 1 lagi nih, tapi kita tulis dulu deh, nggak apa-apa deh. 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X dikurang 1 gitu kan, jadi 1 ini sebenarnya hilang ya, satunya habis, saling mengurangkan. Nah, jadi ini kita coret yang angka 1 ini, seret, berarti yang tertinggal min 2 ya, min 2 sin kuadrat 4X. Nah, kemudian semuanya dipasang-pasangkan ya, jadi min 2-nya misalkan kita taruh limit X mendekati 0, min 2-nya boleh kita taruh ke depan ya, jadi min 2 gitu, sini aja dia. Nah, terus 16-nya juga taruh sini aja. Nah, gitu, min 2 per 16. Terus tangen 2X-nya tuh pasangin dengan X-nya ini satu-satu. Tangen 2X, ini kan X pangkat 3 nih, 1. Ini sin kuadrat 4X kan, berarti sin 4X, 1 kali, sin 4X sekali lagi, begitu. Nah, gitu kan. Sehingga ini hasilnya yang ini min 1/8. Ini 2. Ini 4, ini 4. Berarti hasilnya min 4 ya. Nah, itu. Ini kalikan semua. Jadi jawabannya min 4 ya. Itu bisa ya kalau misalnya satunya diubah terus yang satunya lagi nggak usah diubah. Satu jadi ubah, yang satu jadi lagi. Kita mengubahnya itu tergantung kepentingan. Kayak gitu ya. Maksudnya tergantung tujuan kita mengerjakan soal itu seperti apa gitu. Ya. Jadi maksudnya bukan satu diubah yang lain, enggak. Jadi di sini yang kita ubah si cos 8X ya, si tangen 2-nya enggak usah gitu loh. Enggak apa-apa. Kenapa? Kalau tan 2X-nya nggak diubah itu nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, karena kan tangen dan sinus dia udah ada rumusnya. Yang tidak ada rumusnya tadi kan apa coba? Kosinus kan? Iya kan? Iya. Oke. Jadi kata kuncinya sih di situ. Jadi yang diubah itu adalah kosinus.
wordpress.com. Bisa begitu ya. Oke, kita hapus ya adik-adik. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini untuk limit bentuk tak tentu, tak hingga dikurang tak hingga ya. Nah, jadi untuk yang kayak gini, untuk bentuk tak hingga dikurang tak hingga itu dia bentuknya itu ada beberapa bentuk ya. Tak hingga dikurang tak hingga. Ingat, kalau ini jadi tambah ada nggak Kak? Nggak ada. Kenapa? Karena tak hingga tambah tak hingga itu bentuk tentu. Hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Kalau tak hingga ditambah tak hingga ya tak hingga gitu ya. Nggak bisa dihitung tambah nggak bisa dihitung, tetap nggak bisa dihitung. Bukan jadi 2 tak hingga ya, enggak ya. Tak hingga ini mah aneh ya. Ya tak hingga aja udah gitu loh. Tak hingga kuadrat juga tetap aja tak hingga ya gitu ya. Karena udah nggak bisa dihitung memang ya kan, tetap aja bisa dihitung gitu ya. Nah jadi yang ini untuk bentuk seperti ini ada 2 bentuk ya. Yang satu bentuk kuadrat, yang satu lagi bentuk linear bukan kuadrat gitu ya. Kemudian dia selalu pakai akar ya. Kalau nggak pakai akar ya gampang, tinggal dikurangkan aja selesai kan. Yang jadi masalah kan kalau pakai akar gitu ya. Nah jadi untuk yang bentuk linear dulu deh, yang lurus-lurus saja bentuknya kayak gini. Yang AX ditambah B gitu dikurang PX ditambah Q akar ya. Nah kayak gitu. Maka nilai limitnya ini kita simbolkan L misalnya, misal ya, boleh apa aja sebenarnya, cuman kita simbolkan limit L gitu ya, nilai limitnya L. Maka nilai L itu nanti tergantung nilai A dan P ini. Kalau A lebih besar dari P, nilai L itu positif tak hingga, gampang kan? Kalau A lebih kecil dari P, L itu minta hingga. Jadi jawabannya ini limit kayak gini, tak hingga minta hingga gitu aja jawabannya. Kalau A sama dengan P terus gimana? Nilai L-nya 0. Udah selesai. Kayak gitu. Jadi bentuknya gini udahlah gampang banget ya. Contoh misalkan, contoh. Limit X mendekati tak hingga dari akar 3X tambah 2 dikurang akar X dikurang 1 misalnya. Berapa jawabannya ini? Depannya lebih besar. 3 ini cuma 1, berarti tak hingga. Gitu udah. Ya, nggak susah-susah. Kalau sama 3x 0 gitu. Itu bentuk yang linear, tidak kuadrat ya. Nah, kemudian ada nanti yang bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat dia limit sama aja sih sebetulnya, kayak gitu-gitu juga gini ya, limit x mendekati tak hingga. Cuman dia bentuk kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Dikurang akar dari px kuadrat tambah qx tambah r gitu. Nah, nilai limitnya L juga gitu. Nah, L itu nanti kalau A lebih dari P sama, L-nya tak hingga juga. Kalau A kurang dari P sama juga, L-nya minta hingga juga. Cuman kalau A sama dengan P yang agak berbeda sedikit ya. Kalau di sini dia jadi B min Q dibagi 2 akar A. Kalau A sama dengan P gitu ya. Jadi soal ini berarti kan bentuk kuadrat nih. Karena ini akar 9x kuadrat dikurang 11x tambah 9 gitu. Ini bukan bentuk kuadrat, berarti dia harus diubah jadi bentuk kuadrat ya. Jadi kita ubah dengan cara menarik akar. Jadi limit X mendekati tak hingga, tarik akarnya berarti 3x dikurang 1 dikuadratkan, terus kita tarik akar begini. Nah, terus di sini 9x kuadrat dikurang 11x ditambah 9. Nah, begini. Ya. Nah, sekarang ini kita kuadratkan.
Jadi kita kuadratkan dia berarti 3x min 1 kuadrat jadi 9x kuadrat. 9x kuadrat dikurang 6x tambah 1 gitu ya. Ini akar dari 9x kuadrat dikurang 11x ditambah 9. Nah, seperti ini dia. Nah, ini udah selesai ya. Berarti ini nilai A, B, C-nya mana? Ini dia. Nilai A, nilai B, nilai C gitu ya. Nilai A, nilai B. Kok nilai A lagi sih? Nilai PQR ya. PQR. Jadi A-nya 9, P-nya 9, B-nya min 6, Q-nya min 11, C-nya 1, R-nya 9. C dan R ini nggak berpengaruh sih ya terhadap limitnya. Jadi yang berpengaruh hanya A, P, dan B, Q-nya gitu ya. Jadi B-nya minus 6, dikurang Q-nya min 11, dibagi 2 akar 9. Maka ini hasilnya 5 ya. Sedangkan ini 2 akar 9 berarti 6. Jadi 5/6. Seperti itu untuk limit bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Ini cara praktis ya, rumus ini rumus praktis yang seperti ini ya. Sebenarnya cara mengerjakan limit ini nggak segampang ini. Sebenarnya ini dikali sekawan dulu ini. Kali sekawan, nggak pakai gini-gini ya, dikali sekawan, teng panjang nanti kan. Baru dapat jawabannya. Bagi pangkat tertinggi kayak gitu. Cuman kalau kita menggunakan cara seperti itu ya kelamaan kan. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita hapus. Kita masuk ke nomor 4. Nah, ini limit trigonometri ya. Ini kalau kita substitusi langsung, dia juga memberikan hasil yang 0/0 juga ya. I/3 dalam radian itu kan kalau diubah ke dalam derajat kan, I/3 itu kan 60 derajat gitu ya. Jadi cos 60 itu kan setengah. Oh, sedangkan ini sin pi/6, sin 30, setengah juga. 0 kan ini. Yang bawah pi/6 dikurang X-nya kalau pi/3 jadi pi/6 juga, 0 juga gitu loh ya. Jadi 0/0 nih. Bentuk tak tentu ya. Nah, bentuk tak tentu ya. Ini boleh nggak misalkan kita kerjakan dengan turunan misalnya? Boleh ya. Tapi kita harus bisa menurunkannya ya. Jadi ini misalkan kita kerjakan dengan turunan lah ya. Oke, kita kerjakan dengan turunan. Berarti dia menjadi limit X mendekati pi/3. Kita turunkan tuh. Karena ini 0/0 kan, jadi boleh. Turunan dari cos adalah min sin X gitu ya. Turunan dari sin pi/6. Nah, ini nih, hati-hati nih. Turunan dari sin pi/6 itu adalah suatu bilangan. Suatu bilangan, jadi suatu konstanta, nilainya adalah setengah gitu kan. Jadi turunan dari suatu konstanta adalah 0. Nah, hati-hati ya ini. Sin pi/6 ini diturunkan jadi 0. Jangan diturunkan ini jadi cos pi/6. Waduh, itu ngaco. Ya, karena ini bukan fungsi sin, tapi ini sudah ada nilainya bahwa ini adalah konstanta, nggak ada variabel X-nya ini gitu loh ya. Di sini tidak ada variabel X, sehingga dia dikurang 0 gitu. Terus turunkan yang bawah. Pi/6 diturunkan berapa? 0 juga gitu loh ya. Turun dari pi/6 adalah 0. Terus min setengah X diturunkan, itu jadi min setengah. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati
pi per 3 min sin X dibagi min setengah. Berarti hasilnya min bagi min positif dong, ya kan? Sin pi per 3 berarti kan jadinya sin pi per 3, karena ini pi per 3 X-nya. Terus ini dibagi setengah, udah jadi positif ya, karena min bagi min gitu. Sehingga sin pi per 3 kan sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah, habis setengahnya. Sehingga akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Itu pakai turunan ya. Tapi nah itu dia tuh. Dengan menggunakan turunan ya harus jeli ya, harus paham ya mana kemana yang diturunkan. Saya masih bingung yang turunin dua, Pak. Sibuk. Oke, gimana tadi? Ada pertanyaan? Nah, saya masih bingung yang turunin X per 2, Pak. Turunan dari X per 2 min setengah. Jadi X per 2 itu kalau kita tuliskan misalkan Y sama dengan X per 2 kan, min loh ya, min X per 2 gini kan. Nah ini sebenarnya kan sama aja ditulis gini, min setengah X gitu loh ya. Nah gitu. Ya turunan dari min setengah X ya min setengah gitu. Kan kalau ini Y aksen ya. Kalau Y sama dengan 8X, turunannya berapa coba? 8 kan gitu ya. Paham ya? Paham? Oke, paham. Oke. Seperti itu. Jadi ini bisa dikerjakan pakai turunan. Bisa juga modifikasi aljabar bisa ya. Selagi caranya benar pasti jawabannya sama. Oke. Sekarang kita menuju ke nomor 5. Ini kita hapus. Nah, ini dia. Ini kalau disubstitusi langsung 0 per 0. Hasilnya bentuk tak tentu ya ini. Sama dengan 0 per 0. Ya udah. Ini kali sekawan boleh nggak? Boleh. Kali sekawan boleh ya. Turunan boleh nggak? Boleh juga. Selama 0 per 0 boleh turunan, boleh kali sekawan, boleh faktorkan, boleh. Jadi di sini coba kita ini main turunan juga. Nah, kalau main turunan, no hati-hati ya ini. Kalau main turunan pertama tulis dulu deh. Ini saya tulis dulu ya, belum saya turunkan. Ini kalau ditulis ini akar 8 dikali akar X. Nah, ini dulu ini. Dipisah jadi begini supaya jelas ya. Jadi kalau nanti langsung saya turunkan, nanti kalian ada yang bingung nanti ya kan. Kok bisa begitu gitu ya. Ini saya perjelas dia. Nah, kayak gini. Nah, belum saya turunkan ya, belum. Masih saya modif lagi nih. Jadi di sini akar 8 harus jadi pangkat kan, baru bisa turunan X pangkat setengah dikurang 4. Terus yang ini berarti X tambah 2 dong. Pangkat setengah dikurang 2. Nah, nih baru nih kita turunkan nih. Kita turunkan berarti limit X mendekati 2. Turunan dari setengah X pangkat setengah adalah setengah X pangkat min setengah gitu ya. Karena setengahnya dikurang 1 gitu. Jadi di sini setengah dikali akar 8. Di sininya X pangkat min setengah gitu. Turunan dari 4 habis ya, 0 udah, nggak usah dipikirin. Terus yang ini turunannya bagaimana nih? X tambah 2 pangkat setengah sama dong. Setengah X tambah 2 pangkat min setengah gitu. Terus dikali turunan dalam 1 kebetulan. X tambah 2 kalau diturunkan lagi 1 gitu ya. Nah, kayak gitu. Maka di sini sebenarnya setengahnya langsung bisa dicoret nih. Sama pula. Coret kan. Terus hasil akhirnya boleh kita lanjutkan di sini, berarti dia
limit X mendekati 2. Nah, yang tersisa kan akar 8. Akar 8. Terus ini X tambah 2 pangkat min setengah, itu kalau ke atas jadi positif tuh. X tambah 2 pangkat setengah. Terus yang satu lagi kalau ke bawah X pangkat setengah gitu. Nah, kayak gini. Kalau mau lebih ini lagi, X pangkat setengah itu sebenarnya akar gitu. Jadi akar 8 ditambah akar X tambah 2 gitu. Sedangkan yang bawah akar X. Aduh. Maka hasilnya adalah sama dengan masukkan duanya, berarti akar 8 dikali akar 2 tambah 2, 4 dibagi akar 2. Jadi ini hasilnya adalah akar 4 jelas 2. Ini 2 akar 2 ya. Jadi 2 akar 2 dikali 2 dibagi akar 2 jadinya 4 ya. Coret akar 2-nya ini. Set gitu ya. Jadi jawabannya 4 itu dengan cara turunan, dalil El Hospital. Kali sekawan boleh, sama hasilnya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut nomor 6. 1, 2, 3. Kita hapus ya. Nomor 6 seperti ini. Limit X mendekati 0 dari 2 pangkat X dikurang 1 dibagi X, itu disebut A gitu ya. Kemudian limit X mendekati 0 dari 7 pangkat X dikurang 1 dibagi X disebut B. Pertanyaannya adalah ini. Dalam A dan B itu ya. Di sini kita usahakan kita ketemu bentuk seperti A dan B ini, itu aja sih. Ya, kita usahakan ya. Tapi caranya adalah kita manipulasi dulu dia ya. Oke. Jadi limit X mendekati 0 ya. 14 itu sebetulnya kan 7 kali 2 gitu ya. 7 kali 2 pangkat X dikurang 7 pangkat X gitu. Dikurang 2X ditambah 1. Dibagi X kuadrat. Nah, maka ini jadinya limit X mendekati 0. Ini jadi 7 pangkat X dikali 2 pangkat X gitu ya. Dikurang 7 pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 1. Nah, ini 7-nya bisa kita keluarkan sehingga limit X mendekati 0 dari 7 pangkat X dikali 2 pangkat X kurang 1. Terus yang belakang ini kalau dikasih kurung juga bisa jadinya gini. Nah gitu kan. Sama itu. Terus dibagi X kuadrat. Nah, kalau dikeluarkan 2X dikurang 1 ini, 2 pangkat X dikurang 1, kita bisa jadinya begini. Limit X mendekati 0, 2 pangkat X dikurang 1 dalam kurung. Ini jadi 7 pangkat X dikurang 1. Nah, ini kan X kuadrat, berarti masing-masing ini dikasih X, ini juga dikasih X gitu. Maka dia hasilnya adalah A dikali B. Jadi jawabannya A kali B ya.
Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 6 ini? Tidak ada? Cukup jelas ya, adik-adik? Ya. Jelas, Kak. Oke, kalau cukup jelas kita lanjut ya, Dek. Nomor 7. Nah, nomor 7 sebetulnya tipe lain. Jika limit X mendekati 4 dari AX ditambah B dikurang akar X dibagi X min 4, hasilnya adalah 3/4. 3/4. Nah itu. Nah ini dia. Nah kalau kita perhatikan di sini X mendekati 4, kalau kita substitusi langsung nilainya yang ini adalah 0. Ya. Nah, kalau bawahnya 0, seandainya dia bukan bentuk tak tentu, di atasnya ada sebuah nilai P per 0, sehingga ini berarti menjadi tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Nah, kalau dia tak terdefinisi, berarti nilai limitnya ini harusnya tak hingga, positif tak hingga, minta hingga, kalau enggak kalau enggak apa lagi ya? Kalau enggak tidak punya limit gitu loh. Limitnya enggak ada gitu. Nah, kenyataannya dia hasilnya bukan tak hingga dan limitnya ada, yaitu 3/4. Berarti pastilah bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Bukan bentuk tak terdefinisi ya. Nah, kalau dia bentuk tak tentu, berarti yang di atas itu harus 0. Jadi untuk X sama dengan 4, AX ditambah B dikurang akar X ini, dia harus 0 gitu. Maka ini jadi 4A tambah B dikurang akar 4 lah ya. Sama dengan 0. Jadi 4A tambah B sama dengan 2. Ini persamaan pertama kita. Nah, kemudian untuk menghitung limitnya, oh my god, aduh ampun, lebih mudah itu L-Hospital ya, turunkan. Jadi limit X mendekati 4 gitu ya, ini AX turunannya A, kalau B turunannya 0, nggak ada. Min setengah X turunannya adalah min setengah dong, setengah dong, setengah X pangkat min setengah. Terus yang di bawah turunan dari X min 1 adalah 1. Udah, seperti itu limitnya. Maka limit X mendekati 4, ini jadinya A dikurang 1/2, X pangkat setengah itu adalah akar X ya. Seperti ini, nilainya adalah 3/4 ya, ini nilainya dari soal. Nah, ini sendiri kalau dihitung untuk X mendekati 4 sama dengan 1/2 akar 4, 3/4, ini adalah 1/4 ini ya. Jadi kalau dipindahin ke ruas kanan jadinya A-nya 1. A-nya 1, B-nya berapa coba? 2 min 4 berarti min 2. Jadi A tambah B adalah min 1. Oke. Sekarang nomor selanjutnya. Nomor 8. Nih, kita hapus dulu. Nah, nomor 8 ini juga kalau substitusi langsung 0/0 ya. 0/0. Sekarang ini misalnya kita kerjakan pakai apa namanya, perkalian sekawan, bisa nggak? Bisa. Tapi lebih mudah ini L-Hospital, lebih mudah ya.
Waduh, jam 1 begini kacau ini. Nah, X mendekati 0. Akar dari 1 tambah X itu sama aja 1 tambah X pangkat setengah. Dikurang 1. Kemudian yang ini 1 tambah X pangkat 1/3. Dikurang 1. Ini kita kerjakan dengan turunan. Limit X mendekati 0. Turunkan yang atas, maka setengah. 1 tambah X pangkat min setengah. Gitu. Min satunya turunannya habis 0 gitu ya. Kemudian yang bawah juga begitu. Jadi 1/3 dong. 1/3 terus 1 tambah X pangkat 1/3 kurang 1. Berarti min 2/3. Ya. Nah, maka hasilnya sama dengan ini 1/3 dibagi 1/2 dibagi 1/3 itu adalah 3/2 ya. 3/2 ini. Sedangkan ini menjadi 1 ditambah X pangkat 2/3 dibagi dengan 1 ditambah X pangkat setengah. Nah, ini kalau disubstitusikan X-nya 0, jawabannya adalah 3/2 ya. 3/2. Karena ini disubstitusikan 0 adalah 1 tambah 0 pangkat 2/3 dibagi 1 tambah 0 pangkat setengah itu tetap 1. Jadi ini 3/2. Aduh. Wah. Nomor 9. Nah, ini sama ya dengan yang tadi, berarti karena bawahnya ini 0, ini 0, maka yang atas juga 0 ya. Kayak gitu ya, untuk X1 ya. Jadi yang atas 0 untuk X1, itu berarti akar dari P dikali 1 kurang 1 ditambah Q dikurang 3, ini harus 0 gitu. Nah, ini sendiri P-nya hilang ya, jadi akar Q aja. Berarti akar Q sama dengan 3, Q-nya adalah 9 ya. Jadi Q-nya 9. Nah, limit ini kita kerjakan dengan turunan juga ya. Jadi limit X mendekati 1 dari ini berarti kita tulis dulu. P dikali X dikurang 1 tambah Q pangkat setengah. Terus yang ini X dikurang 1. Nah, ini kalau diturunkan berarti jadinya setengah ya, limit X mendekati 1. Ini jadi setengah. Setengah. Terus ini diturunkan berarti PX dikurang P. Ya, kalau diturunkan jadi P aja ya. Di sini ada P ya. Karena PX dikurang P ditambah Q, turunan X-nya adalah P. Karena ada koefisien P-nya. Terus yang bawah 1 ya. Maka limit X mendekati 1 tinggal ganti jadi 1 ini. Hilang berarti P-nya ya. 0 tambah Q. Tapi ada P di luar. Untungnya itu.
Jadi karena Q-nya 9 berarti ini bisa kita cari setengah dikali 0 tambah 9 dikali P gitu ya. Hasilnya berapa di sini ini? Min 3/2. Maka dari sini ini kan 9 ya. 9 9/2. 9/2 P sama dengan min 3/2 ya. Jadi P-nya sama dengan min 3. Pertanyaannya, oh iya, P-nya min 3. Kok P-nya min 3 sih? Px min 1 ditambah 1. Kak, itu yang turunan belum dipangkatin min setengah. Iya ya. Ini min setengah ini. Betul. Terus nanti ada P tapi di atasnya. Turunan dalam. Berarti ini min setengah. Berarti kalau dia ke bawah, dia jadi di bawah malah ya. Nah, jadi dia malah jadi ke bawah. Jadi karena dipangkat min setengah berarti P per 2 akar ini kan 9 jadi positif dapat jadi sekarang. Nah, benar juga. Jadi ini sama dengan min 3/2. Nah, lo 2-nya hilang sih, P-nya min 6. P-nya min 6, Q-nya 9. P tambah P tambah 2Q. Min 6 tambah 2 kali 9, 18 dong. Min 6 tambah 18. Enggak. Harusnya ini 12 dong. P-nya min 9, Kak. Min. Oh iya, ada tanda min di seberangnya. P-nya, min 9 apa min 6? Min 9, Kak. 3 kali 3 ya? Oh iya. 3 kali 3. Oke, jadi begini. Sehingga ketika jumlahnya jadi 9 ya. Jawabannya C ya. Wah. Itu kenapa pas diturunin dikali P lagi, Kak? Pas diturunin karena turunan dalamnya itu. Di dalamnya itu kan ada PX
dikurang P tambah Q. Jadi turun dari PX itu jadi P. Itu turunan dalam ya, si P-nya itu. Ini kita hapus. Jadi P yang di atas ini turunan dalam. Jadi ini kalau diturunkan yang di dalam ini jadinya P. Karena dia PX dikurang P tambah Q. Oke, jawabannya itu ya. Silahkan dipahami. Oke. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya trigonometri lagi ya. Oke, untuk ini cos-nya diubah ya, itu aja ya. Jadi ini 1 min cos 2x sudah langsung ya. Kalau 1 min cos 2x itu langsung dia menjadi 2 sin kuadrat x ya, langsung sih. 1 min cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Jadi otomatis hasilnya langsung 2 sin kuadrat x ya. Jadi ini soal menjadi limit x mendekati 0, x dikali sin 5x, dibagi langsung ini 2 sin kuadrat x. Tinggal kita pasangkan x per sin x, ya kan? Ini ada 2. Kemudian sin 5x dibagi sin x. Jadi ini setengah, ini 1, ini 5. Sehingga dikalikan semuanya 5 per 2. Jadi jawabannya 5 per 2 lah. Kok jadi E? 5 per 2 ya? Bukan setengah ya, oke.
Oke. Untuk ini sudah selesai ya yang pretestnya. Ada soal post test juga. Tapi soal post test nilainya enggak ini ya. Tidak dikasih tahu lagi ya. Oke. Tadi kalian sudah mengerjakan post testnya. Bisa kita lihat post testnya itu di sini ya. Oh, ini dia. Post test limit ini dia. Soalnya sih sama aja ya dengan pretest pastinya. Nah, gitu kan. Dia untuk berlatih aja. Jadi untuk yang ini limit X mendekati 2 seperti ini. Kalau substitusi langsung 0 per 0 ya. Nah, ini kali sekawan, boleh. Boleh. Ya. Kita kali sekawan misalnya ini. Limit X mendekati 2 dari 4 dikurang X kuadrat dibagi 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5. Nah, di sini kita kali sekawan yang ada akarnya, berarti 3 tambah X kuadrat tambah 5 dibagi 3 ditambah 3 ditambah X kuadrat tambah 5. Wow. Kenapa listrik di sini naik turun ya? Wah, gawat. Nah, perkalian sekawan ini membuka akarnya ya, sehingga limit X mendekati 2 dari 4 dikurang X kuadrat dikali ini 3 ditambah akar 9 ya, gitu aja. Terus yang di bawah akarnya dihilangkan, 9 dikurang X kuadrat tambah 5. Maka ini 4 dikurang X kuadrat dikali ini 6 dibagi yang ini jadinya apa coba? Sama ya, ternyata 4 dikurang X kuadrat juga. Coret jawabannya 6. D ya. Oke, sekarang nomor 2. Limit X mendekati 2 ya. Ini nanti 2 per 0 ya. 2 per 0 berarti kan kalau limit dia sebenarnya tak hingga gitu ya. Tapi kalau 2 per 0 kan tak terdefinisi. Cuman di sini kalau ada limitnya berarti tak hingga kan gitu kan. Limitnya. Yang ini juga tak hingga juga gitu kan ini. Karena dia nanti kalau 2 ini 0 juga nih. 8 kurang 8 gitu. Jadi ini bentuk tak hingga minta hingga gitu ya. Nah, kalau ini kita modif dulu. Kita kelola secara aljabar aja. Limit X mendekati 2. Nah, yang ini dong. Dia adalah 2 dibagi X min 2. X plus 2 gitu loh ya. Dikurang, sedangkan yang ini kalau difaktorkan. X min 2, X plus 4. Nah, seperti itu seharusnya bentuknya. 2 per 0 per 2 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 per
Nah, di sini kita samakan penyebut ya. Di sini faktor yang sama adalah faktor yang ini, X min 2. Maka kita kali faktor yang berbeda aja. Ya. Faktor yang berbeda berarti di sini kan X min 2, X tambah 3. Ini X min 2, X tambah 4. Berarti yang ini kali X tambah 4. Sedangkan yang ini dikali X tambah 2. Gitu ya. Terus setelah itu mereka dipanjangkan, satu aja penyebutnya jadinya. Berarti jadinya adalah 2 kali X tambah 4 berarti 2X tambah 8. Terus ini dikurang 3 kali 3X dikurang 6. Nah, terus yang di bawahnya tetap ada ya. Yang di bawahnya justru menjadi X kurang 2. X tambah 2, X tambah 4 nih. Jadi ini kalau dikurangkan yang atas 2X dikurang 3X berarti min X, 8 tambah 6, wow 14 dong. 14 dikurang X ya, waduh, bagaimana nih? Kok jadi tambah di situ? Lah, lagian ini, waduh, ini salah. Nah, jadi harusnya 8 dikurang 6, 2 dong ah. Seharusnya di X tambah X tambah 4, X tambah 2, 3X 6. 3X 6 berarti 2X min X. Oh, ini jadi 2 dikurang X dong. 2 dikurang X kenapa 14? Aduh. Jadi 2 dikurang X. Ya. 2 dikurang X dibagi X dikurang 2 ya. Dikali X ditambah 2 dikali X ditambah 4. Min 1 ya. Maka min 1 per mendekati 2 kan, 4 dikali 6, min 1 per 24 ya. Oke, betul. Jawabannya min 1 per 24. Waduh, jam segini harus banyak bergerak ini.
Oke, itu nomor 2. Nomor 3, ini setipe dengan tadi ya, nggak usah ya. Nah, kalau ini juga sebenarnya setipe, cuman dia bentuknya itu agak beda dikit aja sih, ya. Jadi kalau bentuk seperti ini sama aja, ini limit tak hingga bentuk pengurangan. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat begini, 4 kali X kuadrat tambah 2 gitu. Dikurang akar X kuadrat tambah 1 dikurang akar X kuadrat tambah X gitu ya. Nah, ini kan akar 4 kan 2 ya. Jadi sebenarnya dia dikeluarkan bisa 2 kali akar X kuadrat ditambah 2 dikurang akar X kuadrat tambah 1 X kuadrat ditambah X. Ini tambah 1 ya. Nah, kemudian ini dipasang-pasangkan. Jadi 2 ini bisa dipecah jadi 2 gitu ya. Jadinya limit X dikurang limit X mendekati hingga dari ini akar X tambah 2. Nah, dikurang ini sebiji nih. Nah, X kuadrat tambah 1 gitu lah ya. Terus ditambah yang satu lagi, limit X mendekati hingga dari, kan dia ada 2, jadi satu lagi adalah akar X tambah 2 juga, tapi dikurang ininya beda, akar 1 kuadrat tambah X gitu ya. Seperti inilah limitnya. Maka ini berdasarkan rumus baki, ya udah B-nya nggak ada nih. Wow, ini nggak ada B-nya ya, berarti 0 lah. B min Q. Q-nya pun 0 juga ini. Waduh, nggak ada Q-nya. Hah? Ini ada X ini ya, 2X ini ya. Waduh, 2X, 2X. Waduh, ini 2X. Kalau ini 2X, ada dong di sini. Walah, salah. Kalau dia 2X, malah yang ini jadi 2. 2 dikurang yang nggak ada. Bagi 2 akar 1 gitu kan. Ini tadi X kuadratnya mana? Ini ada X-nya semua ya. Salahnya dari sini. Di sini ini mana 2X-nya? 2 dikurang 1 kalau belakang ya. Dibagi 2 akar 1. Jadi 2/2 1. Ditambah 1. 1 tambahnya. Tambah 1. Maka hasilnya adalah 3/2. Jawabannya C ya.
Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 seperti ini. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka nilai A ditambah B, limit X mendekati tak hingga hasil 3/2 ya. Jadi coba ya. Berarti kan bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar ini 64X kuadrat ditambah AX tambah 7 dikurang ini sama aja. Kalau tarik akar berarti kan ya dia 8X kurang B ya. Dikuadratkan hasilnya 3/2. Berarti limit X mendekati tak hingga akar dari 64X kuadrat ditambah AX ditambah 7 sama dengan akar dari X kuadrat 64X kuadrat dikurang 16XB dong ditambah B kuadrat. Nah, ini panjangin akarnya ya. Nah, limitnya ini B min Q, tapi di sini B min Q-nya yang depan ini. Jadi A dong. A dikurang B berarti jadi tambah 16 tuh. Dibagi 2 akar 64. Sama dengan ada B-nya. Nih. Sama dengan berapa? 3/2. Maka di sini hasilnya ini 2, 4, 3, 6. A ditambah 16B sama dengan 6. Ya. Apa sih? A ditambah 16B A ditambah 16B sama dengan 2 akar, 64. 64, maka ini A ditambah 16B ini 8. 8 berarti 24. A ditambah 16B sama dengan dibagi 8. Aduh, 24. Jika A dan B bilangan bulat positif. Ya. Ini main tebak-tebakan ini ya. Kayak gini. Kalau bilangan bulat positif berarti kalau A-nya 1 berapa? A1, B-nya aduh, jangan deh. Jangan A1 ya, B-nya yang 1 ya. Kewali. Kalau B1 16, A8. Ya, betul. Terus kalau B2 bagaimana? Waduh.
Jika B-nya 2, A-nya nggak bisa. Waduh. Oh, cuma ini doang yang bisa berarti. Nggak ada yang lain lagi. Jadi A-nya 8, B-nya 1, udah situ mentok. Jadi A tambah B 9. Nggak ada yang bisa lagi. Oke. Tampil nomor terakhir ya, nomor 6 ya. Saya kira udah banyak ini yang kita bahas. Atau kita lihat deh mana soal yang bagus gitu. Ini bisa lah ya. Oh, ini juga. Ini juga nggak terlalu sulit ya. Ini main turunan juga cepat. Iya, ini juga. Tinggal modif aja ya. Oke, ini boleh pakai turunan, boleh pakai apa namanya? Difaktorkan langsung X ya boleh. Oh, coba deh. Terus yang ini ini apa ini? Bentuknya kayak begini. Akar 5X. Nah, itu terbuka. Nah, jadi kalau soal seperti nomor 7 ini, yang ini gak usah dipikirin ini ya. Karena 2 kurang 1, 1. Akar 1 tambah 1, 2. Jadi ini 2 soalnya sudah cukup ini aja. Sedangkan ini 2. Ini diganti dengan angka 2 boleh. Tinggal yang ini aja kali sekawan dia kan. Limit X mendekati 1 dari akar 5 dikurang X kurang 2 dibagi 1 dikurang X. Ini nanti dikali 2 hasilnya ya. Nah, terus ini perkalian sekawan lah. Sekawannya dia ini adalah akar 5X ditambah 2. Jadi jawabannya adalah ini berarti kita buka 5X-nya. 5X dikurang 4 jadinya. Dibagi 1 min X dikali ya ini. Akar 5X tambah 2. Kayak gitu ya. Maka ini, wow, 1 dikurang X ya, yang atas ini bisa dicoret jadi 1. Sehingga hasil akhirnya ini doang. Jadinya hasil akhirnya 1 per akar 4 ditambah 2. 1 per 4 jawabannya. Lah, kok jadi 1 per 2 ya? Ada kali salah utak-atik gitu ya. Pokoknya kayak gitulah caranya dikali sekawan. Oh, ada dikali 2-nya, saya lupa betul-betul. Ini ada dikali 2 nih. Jadi 1 per 4, tapi ada dikali 2 ini. Jadi ini dikali 2. Sehingga jawabannya adalah 1 per 2. Ya. Oke, seperti itu aja dulu ya, Dek. Semuanya untuk limit-limit seperti itu cara mengerjakannya. Sebenarnya tidak begitu susah ya. Gampang. Yang penting faktorisasi, kali sekawan, dan apa namanya, L'Hospital. Halo ya, oke, thank you ya, udah selesai. Yuk, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.